Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai mencabuli anak di bawah umur, pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi. Waspada kucing Anggora jadi sasaran pencurian di Kota Palembang. Korban rugi jutaan rupiah. Penderita penyakit diabetes pada anak di Kabupaten Pali mengalami peningkatan. Puluhan kepala desa yang tergabung dalam forum Kades Sumatera Selatan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu untuk melaporkan oknum mafia tanah yang menghina kepala desa Perambahan Banyuasin. Saat ini polisi tengah mengusut kasus tersebut. Usai beredarnya video penghinaan seorang warga terhadap kepala desa Perambahan Banyuasin, puluhan kepala desa perwakilan dari kota atau kabupaten mendatangi Polda Sumatera Selatan. Mereka menuntut agar pihak kepolisian segera mengusut dugaan kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Kedatangan para kades ini sebagai bentuk solidaritas. Pidananya yang dilaporkan karena para aparatur negara ini, kades ini merasa terhina, ada kalimat yang kurang pantas didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya para aparatur negara ini, para kades ini. Nah, sehingga kedatangan kami hari ini melaporkan oknum tersebut dengan terlapor karena dia sendiri yang berucap aku Cina sendirian nih, berani. Nah, jadi yang kami laporkan oknum Cina itulah Erwin Cina. Ya. Pihak kepolisian sudah menerima laporan tersebut dan akan ditindaklanjuti. Tadi datang udah bikin laporan pengaduan. Sudah, nanti kita tindak lanjuti. Dugaan kasus pencemaran nama baik dan fitnah terjadi pada tanggal 6 Mei 2023. Di mana terlapor atas nama Erwin menghina kepala desa Perambahan Banyuasin. Jika terbukti bersalah, Erwin akan dikenakan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang. Pelantikan 82 kepala desa berlangsung di halaman kantor pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Harapannya para kepala desa terpilih ini dapat meningkatkan kinerja sehingga hasilnya dirasakan masyarakat. 82 kepala desa di Ogan Komering Ulu Selatan dilantik di halaman kantor pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Para kepala desa terpilih ini akan menjalankan roda pemerintahan desa selama 4 tahun. Maksud kami 6 tahun, sejumlah tugas penting menanti, mulai dari pelayanan masyarakat hingga mengembalikan rasa kebersamaan warga usai pemilihan kepala desa serentak. Harapannya mereka dapat meningkatkan kinerja sehingga hasilnya dirasakan masyarakat. Sudah hampir di pertengahan tahun, ada tugas yang harus juga dilaksanakan para kepala desa baru saja dilantik, baik pelaksanaan pelayanan masyarakat sehari-hari maupun pelaksanaan APBDes yang segera harus dilaksanakan. Semakin cepat tentu manfaatnya akan semakin banyak kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, penderita penyakit diabetes pada anak di Kabupaten Pali mengalami peningkatan. Tidak berbeda dengan orang dewasa, penderita diabetes pada anak memiliki gejala yang serupa, seperti banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, serta berat badannya turun drastis. Tercatat 3 anak penderita diabetes dirawat di Rumah Sakit Talang Ubi sejak Maret hingga Mei 2023. Banyak orang beranggapan penyakit diabetes hanya menyerang orang dewasa. Namun faktanya anak kecil bisa menderita diabetes tipe 1 maupun 2. Di Kabupaten Pali, penderita diabetes pada anak mulai meningkat. Sejak Maret hingga Mei 2023 ada 3 anak dirawat karena diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Darah RSUD Talang Ubi. Penderita diabetes yang dirawat di Talang Ubi antara usia 9 hingga 17 tahun. Sebelumnya ketiga pasien sudah terdiagnosis dan pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Palembang.
Tidak berbeda dengan orang dewasa, penderita diabetes pada anak memiliki gejala serupa seperti banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, serta berat badannya turun drastis. Kebetulan data dari poli anak kita didapatkan bahwa ada 3 pasien yang menderita DM pada anak, yaitu 3 pasien, 2 pada bulan Mei dan 1 pada bulan Maret. Umurnya bervariasi antara umur 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 17 tahun. Tapi rata-rata pasien ini sudah terdiagnosis sebelumnya di rumah sakit lain di Palembang dan ke poli kita untuk pemeriksaan labor lanjutan. Bagi penderita diabetes tipe 1, pencegahannya bisa dengan deteksi dini. Sedangkan pencegahan diabetes tipe 2 bisa memperbanyak gerak atau olahraga serta mengurangi konsumsi gula atau karbohidrat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Apakah Anda mengkonsumsi telur setiap hari atau pedagang makanan? Anda juga sedang merasakan resahnya karena harga telur yang naik? Ya, karena harga telur ayam di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus naik. Saat ini harga telur ayam sudah menembus angka Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga telur dikeluhkan pedagang sebab omset mereka turun lantaran sepi pembeli. Bukannya turun, semakin hari harga telur ayam di pasar tradisional Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir malah meroket. Sebelumnya harga telur ayam yang dijual Rp27.000 per kilogram, kini naik Rp11.000 per kilonya, sehingga harga telur ayam saat ini mencapai Rp38.000 per kilogram. Harga tersebut hampir setara dengan harga 1 kilogram ayam potong. Kenaikan harga telur ayam sudah terjadi selama sepekan terakhir. Naiknya harga telur ayam membuat pedagang kerap mendapat protes dari pembeli. Harga 27 naik ke 28. Untuk pelanggan pembeli ada protes ya, Pak? Pelanggan pembeli. Iya. Ada tak protes pernah? Ngapa Pak tinggi nih? Sering itu diprotes kan. Jawabnya kita kan nggak tahu, baru ada dari Salus Unian gitu kan. Selain itu, kenaikan harga telur ayam juga membuat omset pedagang anjlok hingga 30% lebih. Diduga kenaikan harga telur ayam dipicu oleh harga pakan ternak ayam yang juga mahal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semakin hari harga telur ayam bikin resah, mahal tak terkendali. Padahal ini makanannya masyarakat Indonesia. Lalu apa penyebabnya dan apa solusi dari pemerintah? Ini kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selama ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut. Karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran aja 25.000, 26.000, bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000. Nah, oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan, potong gitu, dan perlu waktu, ya satu, itu perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung, saya dengar pakan naik, tentu akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah. Pertama, tentu produksinya ya, saya kira perlu sedikit, sebentar lagi juga sudah mulai stabil. Kedua, kita lagi diskusikan soal jagung. Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disubsidi pemerintah 1.500 per kilo. Nah, cuman sekarang kalau andai kata itu nanti kita putuskan, belum, ini lagi akan dibahas. Tapi yang disubsidi itu dari petani lokal. Tentunya semoga permasalahan naiknya harga telur bisa segera teratasi dengan baik dan harga kembali turun. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.